Yang telah bergabung di acara podcast UMKM kelompok 64 KKM tematik Untirta 2021 dengan tema bincang-bincang seputar UMKM dan kiat-kiat memulai UMKM. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang cantik. Ini ada Ibu Ismawati Vianti Mala, sarjana hukum. Beliau merupakan Ketua Forum UMKM Kecamatan Pulau Ampel sekaligus owner dari Pempek Anyis. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana ini kabar? Siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Iya, semangat dong ya, walaupun kita lagi dalam keadaan PKM saat ini, tetap semangat dan tetap sehat tentunya. Sebelumnya Ibu, mungkin teman-teman sini ada yang belum kenal nih sama Ibu, boleh Ibu untuk perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ismawati Vianti Mala, sarjana hukum. Saya adalah Ketua Forum UMKM Kecamatan Pulau Ampel. Saya juga diberi amanah sebagai Ketua UPK di Kecamatan Pulau Ampel. Sekaligus saya adalah owner dari kuliner pempek anyis, yaitu makanan berbahan dari ikan. Alhamdulillah kita sudah berjalan forumnya dan insya Allah nanti akan tetap berusaha untuk semakin maju dan bertahan walaupun di masa pandemi seperti ini. Iya, teman-teman itu perkenalan singkat dari Ibu Isma ya. Jadi kita bisa panggil ibunya Ibu Isma ya teman-teman. Selanjutnya Ibu nih, kan kita sekarang berbicara tentang UMKM. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih apa itu UMKM dan apa perbedaan UMKM dengan usaha-usaha yang lainnya seperti itu. Silakan Ibu bisa dijawab. Kalau nggak ada yang komen, Baik, biar sekaligus saya katakan tadi perkembangannya. Oh, jadi kayak podcast sendiri kayak Dodi gitu ya? UMKM Kecamatan Pulau Ampel. Saya juga adalah Kabid UMKM di Partai Gelora Kabupaten Serang. Jadi kami juga karena kita bersinergi terus, saya berusaha untuk mensupport sepanjang itu urusannya dengan UMKM. Oke, UMKM sendiri itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Dan UMKM itu apapun kegiatannya yang bersifat baik dia produksi maupun bersifat jasa yang menghasilkan uang, itu makanya kita sebut sebagai UMKM. Jadi semua kegiatan yang menghasilkan uang baik barang dan jasa itu adalah semua UMKM. Jadi UMKM itu tidak berbeda dengan yang lain. Itu sama, semua kegiatan usaha itu disebut dengan UMKM. Begitu. Nah, dalam sejarah perekonomian Indonesia, kehadiran UMKM itu sangat diakui oleh pemerintah karena kita sebagai penopang perekonomian nasional. Nah, UMKM adalah sektor yang begitu penting, Vanessa, untuk menunjang struktur ekonomi sehingga kita ekonomi sosial kita menjadi kuat. Gitu. Wah, sangat besar ya UMKM, peran UMKM terhadap perekonomian bangsa ini. Sebelumnya Ibu, kalau misalnya ada nih teman-teman di sini yang mau terjun atau menjadi pelaku UMKM, bagaimana sih atau apa yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh teman-teman untuk memulai bisnis atau terjun ke dunia UMKM? Mungkin lebih tepatnya menjadi pelaku usaha ya, biar kita nggak beribet gitu loh Mbak Nisa ya. Jadi kita sederhanakan dengan kata pelaku usaha. Karena pelaku usaha UMKM. Oke. UMKM sendiri itu sebenarnya tidak semudah kita menjalankan suatu usaha karena memang setiap usaha pasti ada kendala ya permasalahannya. Ini yang kita berangkat dari sana dulu ya. Nah,
permasalahannya dari UMKM adalah banyak sekali, misalnya di bidang permodalan, bidang pemasaran, produksi maupun SDM. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi pelaku usaha ya atau UMKM, yang pertama kita pahami dulu kebutuhan pasar itu apa, ya Manisa. Contohnya begini, kondisi sekarang kita lagi pandemi. Mereka orang lebih berusaha untuk mencari cara bagaimana bertahan atau menghadapi pandemi yang ada. Kita berusaha untuk higienis, seperti itu kan ada prokes kesehatan, kita diwajibkan memakai masker, hand sanitizer. Nah, itu salah satu contoh maksud saya. Apabila kita mau melakukan suatu usaha, kita pahami dulu kondisi. Contohnya sekarang pandemi, berarti kita coba usaha membuat masker misalnya, atau mungkin kita menjual alat-alat untuk kesehatan yang higienis, kan seperti itu. Kemudian selain itu kita harus mempunyai target ataupun segmen pasar kita ke siapa? Apakah ke orang tua, ke anak muda, laki-laki atau perempuan, atau anak-anak, ataupun perusahaan mungkin. Di Pulau Ampel ini kan banyak sekali Mbak Nisa, mayoritas kan perusahaan yang ada di Pulau Ampel. Iya Bu, benar. Itu salah satu ya kan. Kita berpikir kita mau jadi pelaku usaha. Di perusahaan itu apa yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa masuk untuk memberikan kontribusi, sehingga perusahaan itu juga bisa memberikan CSR-nya untuk kita. Nah, salah satunya perusahaan itu sering melakukan meeting, Mbak Nisa, misalnya kan. Mereka meeting pasti mereka memerlukan ya kan. Nah, bagaimana caranya agar usaha kita diterima? Salah satunya kita bisa bikin snack, makanan-makanan kecil yang bisa nanti digunakan oleh perusahaan seperti itu. Nah, kemudian karena memang segmen kita mungkin perusahaan, contohnya kita juga harus memperhatikan kualitas produknya, Mbak Nisa. Terus tentu setiap produk itu mempunyai mutu tersendiri ya, standar tersendiri. Misalnya kita akan tahu seperti apa, kualitasnya seperti apa. Karena segmen kita adalah perusahaan, packagingnya seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi yang terpenting adalah saat kita mau mulai suatu usaha, itu yang paling penting itu menurut saya adalah mental, Manisa. Ya. Mental ya. Kalau kita berpikir, itu yang penting, Manisa. Ini menjadi momok ataupun jadi salah satu tantangan terbesar setiap orang yang akan melakukan usaha. Pasti dia berpikir, saya takut bangkrut, saya takut nggak laku, saya takut nggak diterima oleh pasar. Bagaimana modalnya? Ini mental dulu siapkan gitu. Artinya kalau kita siap mau melakukan usaha, jalan saja. Tapi kita akan ketemu masalah, kita kan pasti akan ada solusi seperti itu. Iya, itu Manisa siapkan ya untuk melakukan suatu usaha. Nah gitu teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau menjadi pelaku usaha UMKM, mentalnya harus dikuatin. Dan selanjutnya tuh ada pasti kebutuhan pasar yang dilihat ya. Kita menjual apa yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya Ibu, berbicara tentang forum nih Bu, forum UMKM yang ada di Pulau Ampel, itu berdirinya kapan ya Bu? Forum sendiri itu kita berdiri berdasarkan keputusan dari Balai Camat Pulau Ampel ya. Itu berdiri tepatnya tanggal 1 September 2020, Manisa. Itu di tanggal SK-nya Pak Camat. Kemudian prakarsanya itu kebetulan saya sendiri salah satu pemerakarsa berdirinya forum. Karena awalnya saya ikut dalam forum UMKM untuk Kabupaten Serang, karena saya adalah salah satu kader Gelora, Manisa kebetulan. Nah, ketua DPD setelah DPD Gelora ini kita bicara sedikit. Ya nggak apa-apa Ibu. Chemistry-nya bagaimana sehingga bisa terbentuk forum seperti ini? Jalannya saya bagaimana? Saya adalah memang pelaku usaha, saya bikin produksi tempe, saya marketingkan, saya jual, kemudian saya tergabung dalam UMKM dan Serang gitu. Nah, saya dibawa oleh Ketua DPD saya di Partai Gelora, Bapak Haji Bagai Suhendri, SDPD, beliau adalah Ketua DPD Partai Gelora. Kemudian saya diperkenalkan dengan UMKM Kota Serang. Saya sering berpelatihan, saya berpikir segala macam. Itu kecamatan saya juga banyak pelaku usaha, Mbak Nisa. Banyak pelaku usaha, tapi mereka belum tergabung dalam suatu organisasi, dalam suatu wadah. Masih sendiri-sendiri. Ya, saya sendiri. Tanya ke dinas, ternyata memang Pulau Ampel belum ada Bu Isma katanya kan. Memang
memang miss sama Kecamatan Pulau Ampel karena memang belum ada utusan, ini baru Busna dan beberapa 1-2 lah bisa gitu. Sementara kan bisa kalau tanya, kalau ada pelatihan ya kan, ada seminar, ada mungkin bantuan dan lain sebagainya kan. Saya sedih Manisa, saya tidak mau ilmu itu dapat sendiri. Saya pengen semua teman-teman saya di Kecamatan Pulau Ampel pun tahu ilmu seperti ini. Gitu. Memang salah satu dalam dari situ wasilahnya dari Pak Haji Bagai selaku Ketua DPD memasukkan saya di UMP Kabupaten Serang. Kemudian pada bulan Agustus 2020 itu ada industri kecil menengah dari Diskoperinda Kabupaten Serang. Waktu itu kami minta, karena kami ini belum pernah tersentuh oleh dinas, saya bicara waktu itu, saya dinas datang ke Pulau Ampel Pak. Bapak lihat semua banyak pelaku di sini usaha. Alhamdulillah saat itu datang dari dinas dan yang di sini 2 hari Mbak. Alhamdulillah dari dinas Diskoperinda Kabupaten Serang, terima kasih sudah datang ke Kecamatan Pulau Ampel. Kita pelatihan 2 hari. Di situ baru kelihatan semua pelaku usahanya ternyata banyak sekali. Dari situ saya pikir kita harus bikin suatu wadah yang resmi yang memang diakui oleh pemerintah setempat yaitu Kecamatan Pulau Ampel. Kita akan majukan suatu wadah yang nanti akan bersinergi dan selalu berhubungan dengan Diskoperinda Kabupaten Serang. Akhirnya 1 September kami di-SK-kan oleh Bapak Camat Pulau Ampel, yaitu Bapak Haji Taufik. Kemudian ke pengurusan Pulau Ampel hingga saat ini. Gitu Mbak Nisa. Iya. Jadi Ibu, kalau misalnya nih ada teman-teman di sini yang kebetulan orang Pulau Ampel dan memiliki usaha UMKM tapi belum masuk forum, gimana sih Bu cara biar bisa masuk atau join ke forum yang Ibu ketuai ini Bu? Baik. Kalau kita sudah berusaha untuk selalu mempublikasikan ya Mbak Nisa ya, agar semua pelaku usaha di kecamatan, khususnya di Kecamatan Pulau Ampel itu bisa bergabung. Dalam arti kata, kami ingin semua anggota forum saya ya itu mendapatkan edukasi, bukan cuma hanya perkumpulan pelaku usaha saja. Kami perlu peningkatan kualitas, peningkatan SDM, mutunya. Karena kami memang kita memang selalu berhubungan dengan dinas selaku salah satu pembimbing ya, salah satu orang dinas yang selalu support kita. Makanya kita adakan suatu forum itu agar resmi sehingga dinas itu mereka yakin bahwa benar-benar ilmu pelatihan dan lain sebagainya itu benar-benar pada orang yang tepat ya. Nah teman-teman di luar forum itu mereka sebenarnya sudah mengetahui. Jadi saya informasikan lagi, salah satu syarat untuk menjadi anggota forum UMKM itu adalah satu yang jelas mendaftar ya, mendaftar ke saya selaku ketua, juga ada sekretaris dan bendahara. Kita mendaftar di forum, kemudian dicatat sebagai anggota dan memang kita ada uang kasnya Manisa ya. Uang kas biasa Ibu ya. Ada uang kas sebulan 10.000 untuk apa Manisa? Jadi kan memang kita belum ada anggaran ya, dari situ kita berusaha untuk swadaya dulu sendiri untuk administrasi, untuk stempel dan sebagainya itu kita biaya dari sana. Kemudian mungkin pembuatan seragam dan lain sebagainya itu ya. Kemudian untuk acara kita keluar, kadang-kadang Manisa kita forum ini mengadakan acara studi banding ke UMKM misalnya kan. Terus juga kita ada agenda schedule pertemuan meeting bulanan. Kita selalu adakan di Indonesia. Nah itu teman-teman jadi pelaku usaha yang belum menjadi pelaku itu silakan kalau mau mendaftar dengan persyaratannya itu mendaftar ke forum, kemudian membayar uang kas. Dalam setiap meeting bulanan dia harus hadir. Karena apa? Kita selalu mendapat informasi dari dinas apapun, baik itu berupa bantuan, baik itu berupa pelatihan. Nah, itu mereka dinas sudah tahu anggota forum ini memang pelaku usaha yang benar-benar usaha, yang mereka juga ingin mereka didik melalui pelatihan seperti itu, sehingga memang tepat sasaran dan kami berharap bahwa akan meningkatkan kualitas dari pelaku usaha itu sendiri yang tergabung dalam forum UMKM. Seperti itu, Vanessa. Ibu, ini ada pertanyaan di live Instagram kita dari akun Dame Irskam.
Katanya Ibu izin bertanya bagaimana cara kita melatih mental kita dalam berusaha UMKM, Bu. Jadi gimana caranya nih melatih mental kita, Bu, untuk memulai menjadi pelaku usaha UMKM? Oke. Yang pertama harus yakin. Harus yakin bahwa kita akan melakukan suatu usaha, itu yakin kita berhasil. Yakin saja dulu gitu, Mbak. Jadi jangan takut, jangan ada sana tinggal laku dan lain sebagainya. Yakin dulu ya. Yang kedua, jangan menunda, Mbak. Kalau kita sudah niat mau usaha, lakukan saja. Tidak perlu ada kekhawatiran nanti begini, nanti begitu, karena nanti masalah itu akan ketemu dan solusinya pun akan ketemu nanti kalau sudah berjalan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yakin bahwa usaha kita ini tadi itu saya katakan memang dibutuhkan oleh lingkungan kita, oleh kondisi kita gitu, seperti yang tadi saya katakan mungkin penjualan masker dan sebagainya. Dan yang keempat, yakinkan kita paham ada sedikit hitungan ya, namanya kita usaha itu harus untung ya Mbak ya, kita pengen untung ya kan? Pasti. Ya kan? Pasti. Ya itu Biar sudah mempelajari tentang pasarnya gitu, baru kita akan muncul mental untuk memulainya itu akan muncul sendiri ya Bu ya. Ya. Dan yang terpenting Manisa begini, kita yakin bahwa Allah itu sudah mempunyai memberikan rezeki masing-masing ke hambanya gitu ya. Bahwa yakin saja bahwa kalau kita sudah berusaha maka Allah itu tidak akan pernah menutup mata dengan usaha kita. Dan rezeki itu tidak akan tertukar, Manisa. Jangan khawatir, di pasar gua itu banyak toko sembako berderet kan. Iya, tapi banyak. yakin dengan rezekinya, ya kan? Itu saja contohnya. Jadi yakin karena ya, jadi, itu pasti ada ya Bu ya. Pasti ada rezekinya gitu. Semut aja yang kecil-kecil semua ada rezekinya Mbak. Burung itu dari pagi mereka terbang, sore pun mereka pulang dengan rezekinya. Itu semua sudah diatur sama Allah, tinggal bagaimana kita berusaha menjemput rezeki. Nah, itu yang harus dan wajib kita pahami seperti itu. Ya, yang penting kita harus berusaha ya, jangan kita mau UMKM, mau coba tapi diem aja di rumah gitu kan. Nah, itu berarti kan salahnya di situ gitu. Tidak mau mencoba, tidak mau memulai gitu. Nah, kalau hanya semua diangan-angan, semua tidak akan pernah terlaksana dan tidak akan pernah terwujud. Sebagus apapun konsep kita, kalau kita belum menjalankannya maka itu tidak akan pernah terwujud. Iya. Katanya ini ada juga yang bertanya Ibu, apa sih Bu keuntungannya adanya perkumpulan atau forum UMKM katanya Bu? Oke, baik. Sangat-sangat bermanfaat ya Manisa ya. Yang pertama, kita tergabung dalam wadah yang resmi. Memang contohnya forum kita memang itu sudah di-SK-kan oleh Bapak Camat. Kita diakui oleh Diskoperinda Kabupaten Serang ya, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Nah, dari dinas ini mereka akan selalu menginformasikan setiap ada informasi yang berkaitan dengan UMKM, dengan usaha. Baik itu yang bersifat bantuan, Manisa, baik itu yang bersifat pelatihan, ataupun bersifat pembimbingan gitu kan. Nah, kemudian kita karena wadah kita resmi, sehingga kita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan, masuk ke dunia instansi, masuk kita ke manapun, ke bagian manapun, itu kita akan diterima karena kita resmi. Nah, kemudian dengan adanya wadah itu, kita bisa melakukan kegiatan yang bisa dibiayai oleh pihak ketiga. Misalnya, alhamdulillah sekarang forum UMKM itu mendapat CSR ya dari PLTGU Cilegon, lalu Mbak Dia berusaha untuk memfasilitasi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kendala, harapan dari forum ini sehingga forum ini bisa berkembang. Karena memang forum kita resmi, Manisa. Nah, kami fasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari anggota forum. Misalnya suatu usaha, apalagi seperti saya contohnya kuliner, kita harus punya standar ya yang dibutuhkan sehingga kita bisa masuk ke pasar. Kita harus ada label, harus ada merek misalnya. Kita harus ada label halal ya, terus ada PIRT. Seperti itu Ibu ya. Ya, Manisa ya. Nah itu seperti itu yang kita butuhkan dan kita bisa ajukan baik ke dinas maupun kita bisa
kita akan ke perusahaan contoh tadi PLTGU dan mereka siap support Mbak Nisa, sangat alhamdulillah ya. Jadi mereka benar-benar yakin bahwa mereka yang bantu, yang bimbing ini benar-benar adalah pelaku usaha yang nanti akan berusaha untuk memajukan usahanya dan akan membutuhkan perekonomian di lingkungan sekitar, seperti itu Mbak Nisa. Iya, seperti itu ya Mbak Hoirunisa. Jadi Mbak Hoirunisa juga bertanya nih Bu, katanya gimana sih Bu biar pelaku usaha yang ada di daerah ini mau bergabung gitu Bu? Atau gimana caranya Ya. Ibu merekrut pengusaha UMKM di sekitar sini, di sekitar Pulau Ampel gitu Bu? Makanya Baik, Mbak Nisa. Ini memang salah satu PR saya ya selaku ketua umum. Satu lagi memang saya coba mengidentifikasi karena memang saya selain sebagai ketua forum UMKM juga kan saya adalah sebagai ketua UPK ya, unit pengelola kegiatan Mbak Nisa. Nah, di UPK ini memang kita meminjamkan modal untuk pelaku usaha. Banyak sekali nasabah-nasabah kami UPK itu yang mengajukan permohonan modal dan mayoritas mereka adalah pelaku usaha yang memang belum tercover dalam forum saya. Nah, itu salah satu cara saya menjaring saya. Oh, ternyata masih ada nih di desa lain, kan kecamatan Pulau itu sudah desa-desa. Oh, ada ini ternyata ada tukang jahit yang belum tercover dari forum saya. Ini saya informasikan, ayo gabung saja di forum saya sehingga nanti begitu ada pelatihan, begitu ada bantuan bisa langsung kita usulkan seperti itu. Nah, itu salah satunya Malaysia. Kemudian memang ada yang saya memang lihat langsung di lapangan, ada beberapa pelaku usaha yang saya pikir ini butuh bantuan ya. Kadang-kadang begini Manisa, dia pelaku usaha, dia mau berusaha, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya memajukan usahanya. Mungkin karena keterbatasan SDM, mungkin karena dia malu dan takut, sehingga mereka usaha seperti itu aja. Padahal ada kemungkinan usahanya menjadi baik kalau kita bantu, yang mungkin dengan permodalan mungkin dari UPK tadi, mungkin juga nanti ada pelatihan seperti itu. Atau channel ya Bu ya. Nah, seperti itu Nisa. Jadi itu acaranya dan kami selalu publikasikan Nisa. Kami punya, saya juga punya Facebook, juga Instagram. Kami selalu publikasikan kegiatan kami sehingga semua masyarakat Pulau Ampel tahu dan tergerak untuk bergabung. Dan pada saat nanti ada bantuan, ada pelatihan, ada apa, mereka bisa ikut. Ya, dan kalau dari kasih ya siapa-siapa yang akan dipilih untuk pelatihan, mendapat bantuan dan sebagainya. Seperti itu Manisa. ya, jadi kalau misalnya ada dana atau apa dari pemerintah tuh bisa langsung tertuju pada yang sebenarnya pelaku usaha ya Bu ya. Ya, karena memang saya pastikan bahwa semua anggota forum saya itu memang semua pelaku usaha, benar-benar mereka usaha gitu kan. Nah, terkadang kita begini Manisa, kalau ada bantuan, kita kadang-kadang hanya pengen bantuannya saja, tiba-tiba jadi pelaku usaha mendadak atau dadakan. Nah, seperti itu yang kan akan menimbulkan kecemburuan, yang pelaku usaha malah tidak kebantuan, malah yang tiba-tiba mendadak usaha itu yang mendapat. Nah, makanya kami pastikan bahwa yang mendapat bantuan, salah satu bantuan itu adalah memang pelaku usaha yang harus kita bantu gitu loh, untuk memajukan usahanya. Iya kan, selain Ibu sebagai ketua forum UMKM di Kecamatan Pulau Ampel kan Ibu adalah owner dari kuliner PMP Anyis ya Bu ya. Apa sih Bu suka kesulitan ketika selama Ibu melakukan usaha kuliner PMP Anyis ini Bu, sulitannya gitu loh? Yang pertama tentu manajemen waktu, karena memang ini tantangannya buat saya Manisa ya, bahwa karena saya juga memegang beberapa kegiatan, saya juga harus mengembangkan usaha saya harus membagi waktu dengan sebegitu adilnya sehingga semua dapat porsi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ketersediaan bahan baku Manisa, karena memang saya ini belanjanya ke Cilegon. Kadang-kadang ikan bahan baku produksi pempek saya itu kadang-kadang hilang di pasaran, sehingga idealnya saya harus menyetok ikan yang banyak sebenarnya. Karena memang saya belum punya tempat kulkas yang besar, gitu, freezer yang besar, sehingga ya pada saat stok saya habis, hilang juga di pasaran, saya tidak produksi. Nah, kemudian
Ada lagi nih yang sangat berkesan di saya itu, saya berusaha Mbak Nisa sebagai owner, saya juga adalah sebagai penjual. Saya kepengen memuaskan hati pembeli saya, pelanggan saya, ya kan. Kepuasan pelanggan itu nomor satu kalau buat saya Mbak Nisa. Jadi walaupun hujan rintik, walaupun cuaca panas, saya tetap mengantarkan. Memang masih saya sendiri, memang itu kendala saya juga kan, memang saya belum punya karyawan ya Mbak Nisa ya. Nah, suatu saat kondisinya juga hujan, rintik, tapi karena saya pikir kepuasan pelanggan itu nomor satu buat saya. Jadi saya antarkan itu. Jadi nikmatnya di situ. Begitu saya antarkan di pintu, pelanggan saya berterima kasih itu dengan senangnya. Dia senang sekali bahwa pesanannya bisa sampai pada saat dia inginkan, seperti itu sudah luar biasa buat saya. Oh iya, itu akan menjaga nanti akan repeat order ke saya, seperti itu Nisa. iya. Kepuasan pelanggan membuat pelanggan itu akan betah ya Bu ya, dan berulang kali untuk order ya Bu. Akan repeat order, itu yang harus dijaga satu. Kepuasan pelanggan itu sudah nomor satu. Iya Bu, boleh nggak Bu kita ngeliat nih di sini, takut ada yang mau lihat produk dari kuliner empek-empek Anyis yang punya Ibu kayak gitu. Boleh Ibu? Di sini juga selain produk saya, ini pempek Anyis ya. Nih seperti ini Mbak Nisa. Ya itu teman-teman, iya terlihat Bu. Oke. Ini pempek Anyis, alhamdulillah sudah berlebar dan sudah bersertifikasi halal loh Mbak Nisa ya. Iya. Sudah. Jadi udah aman ya, kalau teman-teman ada yang mau order, tenang, ini udah aman gitu. Ya. Oh gitu. Ya oke. Ini contoh produk saya ya. Sebenarnya ada dua Manisa gitu, di pempek dan tekwan ya. Tekwan itu yang berkuah ya. Saya tidak bisa menampilkan hari ini ya. Iya. Kemudian lagi. Oke, ini ada dua ya, sama seperti ini Manisa. Dan saya akan tampilkan beberapa produk dari forum UMKM kita. Selain pempek Anyis ini ya, ada lagi yang di bidang kesehatan Manisa. Seperti saya bilang tadi, ini ada jamu. Nah, ini ada jamu tradisional. Untuk semua teman-teman yang ingin sehat dan higienis, pasti halal, insya Allah, karena ini produksi sendiri. Ini adalah jamu tradisional Siti Aja. Ini dari desa Sumuranja. Ini untuk jamu kunyit asam dan ini temulawak. Zaman COVID pandemi seperti ini, imun kita harus sangat dijaga dan salah satunya dengan imun. Ya? Iya. Jamu tradisional kan Bu ya, pasti khasiatnya pasti. Nah, gitu. Oke, kemudian ada lagi untuk kerajinan Mbak Nisa. Ini ada salah satu produk anggota forum kita. Ini tas dari bungkus kopi Mbak Nisa. Sangat cantik sekali. Cantik ya Bu ya. Ini dari kopi Good Day, ya. Kopi Good Day. Saya bisa lihat kita apapun, ya. Dompet, bisa HP dan buku kecil bisa masuk ke sini dan dengan kemasan yang cantik. Ini salah satu anggota forum kita, ya. Semoga tertarik nanti bisa pesan di forum UMKM. Dan untuk cemilannya kita ada snack. Salah satu tentunya beras. Ini beras ini beras khasnya Pulau Ampel ini ya. Wah, kecamatan lain. Ini kebetulan lagi rasa pedas ini Mbak Nisa, karena saya suka pedas ya. Banyak macam nanti. Oh iya nih Bu. Iya, ada nih Bu yang bertanya, katanya gimana sih Bu buat ordernya Bu katanya. Jadi pengen katanya. Oh iya benar. Oh gitu, boleh. Kebetulan nih sekalian saya perlihatkan, kita punya katalog forum ya. Katalog forum UMKM. Di dalamnya ini banyak sekali isi dari produk-produk kita ya. Ini saya perlihatkan. Ini ada aneka roti. Kelihatan nggak ya Mbak Nisa ya? Ada olahan ikan, kelihatan Ibu. Ya. Nah, ini kan ada olahan ikan, ada aneka roti. Oh, ini ada kue basah loh Mbak Nisa. Oh, cantik itu. Ya.
Iya. Nah, di sini. Terus nanti ada roti yang mantap sekali ya, punya Mbak Erni nih rotinya. Mbak Erni dari bendahara saya nih, ini aneka roti. Harganya sangat terjangkau Mbak Nisa, 5.000 satu piece ya, satu biji itu, tapi sudah kenyang. Kalau harga Baik ya. untuk harga rata-rata itu dari berapa ya Bu ya? Misalnya untuk pempek itu kira-kira berapa harganya? Terus kalau kerajinan itu sekitar berapa harganya kayak gitu Bu? Kalau pempek saya itu semua harga kita terjangkau ya. Kalau pempek saya itu hanya 10.000 Manisa satu porsi pempek saya ya. Ini 10.000 satu porsi. Kemudian kalau ini karena memang tingkat kesulitannya agak rumit ya. Iya, rumit. Kita juga belum tentu bisa bikin. Nah, ini kalau ini sekitar antara 50 sampai 70 Manisa. Nah, kalau jamu ini kita harganya 15.000. Sangat besar sekali manfaatnya. Harga 15.000 dengan manfaat yang begitu besar, berkali-kali lipat ya manfaatnya. Kemudian gegetas beras. Nah, ini gegetas beras ini harganya 15.000. 15 sampai 10 ya. Semua yang sangat terjangkau ya. Memang kita pasarnya adalah masyarakat Pulau Ampel. Jadi memang kita tujukan ke sana dulu. Tapi kalau kita bicara ke perusahaan itu nanti kan akan beda lagi ya. Kita sesuaikan Mbak dengan pasar ya Bu ya. Nah, gitu. Nah, dan untuk pemesanan Mbak Nisa boleh dicatat ya teman-teman yang lain untuk pesanan. Ya teman-teman boleh sih ya. Komponen profilnya kelihatan ya. Kurang jelas sih Bu. Salah satunya kurang jelas ya. Atau saya dekatkan bagaimana? Atau saya ini ya? Gimana? Sudah. Oke. Dicatat saja pemesanannya di 0821 8288 8341. Nanti kita akan bicara semua produk yang ada di toko. Tahu dari teman-teman ada yang berminat pempeknya ya, gegetas atau kerajinan seperti ini. Kita punya tes tidak bisa kita bayangkan sekarang ya. Karena memang selalu habis, dia bikin habis. Kalau untuk platformnya Bu, platform untuk pemesanan misalnya di Facebook atau di Instagram itu namanya apa kayak gitu Ibu? Ya, platformnya kita memang sekarang ini memang masih berdiri masing dulu ya di masing-masing Facebook atau Instagram kita masing-masing, dan memang kita rencana kita akan bikin satu tempat wadah yang memang bisa nanti untuk semua untuk anggota forum, dan kami akan mengadakan kerjasama nih, minta tolong ke Banisa juga nanti bisa ya untuk edukasi digital marketingnya seperti itu Banisa. Tapi insya Allah yang melihat di sini minimal bisa informasikan ke saya, nanti saya akan sampaikan ke anggota forum untuk produk itu Mbak Nisa. Iya Bu, berbicara kan sekarang lagi pandemi nih Bu ya, gimana sih Bu tips dan trik biar pelaku UMKM ini tetap bisa berjalan gitu Bu? Soalnya kan banyak yang ada yang gulung tikar dan segala macam itu, gimana sih Bu caranya Bu biar tetap berjalan gitu Bu usahanya? Oke. Yang pertama kembali lagi ke mental ya Mbak, bahwa jangan menyerah, itu yang pertama. Bagaimanapun kekuatan dari dalam itu lebih kuat daripada dari luar. Pastikan bahwa PPKM ini hanya membatasi ruang gerak kita, tidak membatasi rezeki kita. Itu yang pertama yang saya pengen tanamkan kepada kawan-kawan semua. Jadi jangan menyerah, kita tetap produksi, mungkin hanya kuantitinya kita kurangin ya Mbak ya, karena memang daya beli juga menurun ya kan. Karena memang penghasilan pemasukan berkurang, tapi sepanjang itu bersifat kuliner, saya pikir itu masih berlangsung terus ya. Kalau kuliner itu memang selalu kita cari ya sehari-hari. Iya, masih masuk kebutuhan pokok ya Bu ya. Kebutuhan pokok. Jadi hanya mungkin kualitas produksinya jumlah produksi kita kurangin. Karena memang permintaan menurun. Kalau produksi banyak kita nanti kan akan rugi ya. Iya. Kita kurang. Artinya kita tetap bertahan, kita tetap promosi, dan itu tadi yang saya bilang,
mentalnya tetap dijaga, tetap berdoa, tetap berzikir, kita minta sama Allah. Karena berapapun usaha kita sudah rezekinya sudah Allah atur. Jadi tidak perlu takut dengan segala macam terjadi gitu loh. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita, Mbak Nisa. Iya. Harus yakin dan mungkin pengurangan kuantiti ya Bu ya. Produksinya kita agak kurangi karena memang kondisi lagi permintaan lagi menurun gitu Mbak Nisa. Daya beli sedang menurun sekarang karena kondisi kita lagi pandemi. Tapi kualitas tetap dijaga ya Bu ya. Harus Mbak Nisa, karena memang tadi kata saya kepuasan pelanggan itu nomor 1 buat kita. Selanjutnya Bu, ada nggak sih harapan Ibu buat pertama buat usaha Ibu khususnya terus umumnya tuh buat forum UMKM yang ada di Pulau Ampel nih Bu. Apa sih harapan Ibu? Oke, yang pertama kalau buat saya berharap saya tetap bisa selalu meningkatkan kualitas ya. Enak lah. Ada backup kan. Ya, oke. Saya kepengen selalu bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, tetap menjaga mutu, ya kan. Dan saya bisa membagi waktu dengan baik, sehingga khususnya untuk produk saya sampai Anis itu akan tetap bisa semakin maju dan bertahan. Dan untuk semua pelaku UMKM, khususnya anggota forum saya, jangan menyerah, tetap bertahan, tetap tingkatkan kualitas. Jangan lupa kita kondisi seperti ini kita harus semakin banyak beribadah, semakin banyak berdoa, dan yakinlah bahwa memang Allah sudah mengatur rezeki kita dan tidak akan pernah tertukar seperti itu. Iya nih Bu, ada nggak sih Bu motivasi nih buat kita yang ingin gitu menjadi pengusaha UMKM kayak gitu Bu? Ada nggak sih motivasi dari Ibu gitu untuk kita Ibu? Oke, ya baik. Yang motivasinya kembali lagi saya selalu berulang-ulang katakan bahwa kita yakin kita bisa, ya kan? Kita yakin kita bisa dan percaya itu sangat penting. Percaya pada diri sendiri itu sangat penting sekali, Manisa. Kalau kita sudah tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain akan percaya, ya kan? Nah, kemudian kita siapkan goalnya. Kalau kita mau melakukan usaha, goalnya apa kita? Pertama harus jelas usahanya apa gitu loh kan? Harus jelas fokus, terarah. Kemudian kapan kita mau lakukan? Jangan pernah ditunda-tunda. Dan tunjukkan kita mau usaha apa. Jadi visualisasinya harus ada gitu. Dan ini yang harus diingat. Yang pertama, lakukan itu sekarang. Tidak perlu ditunda-tunda, jangan tunda-tunda. Kemudian jangan pakai alasan. Karena apapun, sebagus apapun konsep, apabila masih ada di kepala dan belum dijalankan, itu tidak akan berarti apa-apa. Itu ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya dan sharing-sharingnya tentang UMKM. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa untuk melakukan UMKM atau menjadi pelaku usaha UMKM, yang pertama itu kita harus menyiapkan mental kita terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus langsung bergerak. Dan pastinya kita juga harus mengetahui kondisi pasar dan apa sih yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Dan kita juga harus menentukan siapa yang menjadi target kita kayak gitu, sehingga produk kita ini akan tepat sasaran. Dan tentunya sebagai pelaku usaha itu kan membutuhkan keuntungan gitu kan, bukan rugi seperti itu. Iya Manisa, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada lingkungan di sekitar saya, perusahaan-perusahaan di sekitar Kecamatan Pulau Ampel yang banyak, bahwa kami sangat menunggu respon dan tanggapan dari CSR yang ada di semua perusahaan untuk kemajuan forum UMKM Kecamatan Pulau Ampel. Yang akan datang nanti semoga perusahaan yang ada di lingkungan Kecamatan Pulau Ampel bisa menerima Manisa keberadaan forum kita dan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan anggota forum yang nanti akan membuktikan bahwa mereka kepedulian terhadap masyarakat Kecamatan Pulau Ampel, salah satunya melalui bantuan CSR untuk forum UMKM Kecamatan Pulau Ampel. Ya, semoga dengan adanya live streaming ini tambah banyak ya Bu ya channel-channel untuk UMKM yang ada di Pulau Ampel khususnya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya.
karena sekarang sudah zuhur Ibu si atas ketersediaannya untuk bergabung pada acara podcast UMKM bersama Ibu Ismawati Kiatimala Sarjana Hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.